Sebenarnya saya benar-benar tidak siap bila harus menanggung malu karena ini. Tapi mau bagaimana lagi? Pilihan cuma ada dua, bayar 27 juta atau nama baik? Kalau pilih bayar ya uang dari mana? Hutangku saja sudah ratusan juta dan berceceran di mana-mana. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain gagal bayar. Bukan karena sengaja tidak bayar, tapi memang keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Cuma sayangnya, data pribadi yang saya masukkan adalah data valid, artinya itu data real punya saya termasuk kontak. Mau ganti nomor HP tapi ya bagaimana? Itu kontak saya sudah puluhan tahun. Tidak ganti nomor ya gimana? Pasti gak bisa hidup tenang karena ancaman dari debt collector pinjol ilegal. Akhirnya saya coba matikan HP saya untuk beberapa hari ke depan. Di situ saya coba ganti nomor untuk sementara waktu, tapi semua kontak saya hilang. Di situ saya mencoba ikhlaskan semuanya. Saya coba lihat-lihat di YouTube. Akhirnya jiwa saya agak tenang saat melihat video dari Pak Mahfud yang isinya begini. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, kita lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Setelah melihat video itu saya menjadi tidak terlalu memikirkan. Kalau besok sudah ada uang ya pasti saya bayar, pikirku. Karena saya sadar, hutang itu dibawa mati. Jadi tidak mungkin saya tidak membayarnya, hanya saja mungkin sekarang belum ada duitnya. Dari sinilah awal mula keadaan mulai kacau. Saat masuk kantor, tiba-tiba saya disamperin rekan-rekan saya, menanyakan terkait aplikasi pinjol itu. Ternyata di situ foto saya sudah disebar ke semua kontak, termasuk pimpinan, manajer dan semuanya. Di situ saya mencoba tegar dan menahan malu. Keesokan harinya, saat saya ngopi bersama teman saya yang lain, ternyata sama juga. Mereka juga ikut diteror oleh DC laknat itu. Foto saya diedit tidak senonoh, saya dibilang maling, penipu dan semuanya. Hingga sampailah waktunya, di mana keluarga dan kerabat saya semuanya ditelepon dan disebarin foto-foto saya yang sudah diedit sedemikian rupa. Aduh, saya benar-benar malunya gak kira-kira saat itu. Saya yang dulunya dikenal orang baik, kini tercemar. Bahkan yang lebih miris lagi, ternyata semua kontak di HP saya itu dibuatkan grup sama DC pinjol itu, lalu disebarin muka saya. Ada yang diedit, ada yang sampai dibilang macam-macam, pokoknya sumpah saya malunya gak terkira. Saya sampai gak enak hati sama kolega-kolega saya, mereka terus-terusan ditelepon, di SMS, diwa dan sebagainya. Mereka tentu terganggu. Karena aplikasi pinjolnya tidak hanya satu, tapi banyak. Jadi mereka saling bergantian meneror teman dan keluarga. Hingga di suatu hari, saya dipanggil sama seorang pimpinan tempat saya bekerja. Saya dimintai klarifikasi dan penjelasan apa yang terjadi sebenarnya. Di situ saya memang tidak menjawab jujur, saya jawab alasan lain. Jadi bukan karena binomo, jawabku. Kemudian orang serumah juga diteror semuanya, sampai orang tua saya juga ditelepon tanpa henti. Bahkan orang tua saya sampai menangis. Saya maklum ya, namanya orang tua. Ada pesan yang model begitu langsung percayanya setengah mati. Mereka sampai nangis. Saya tetap mencoba tegar kala itu. Namun dari situ, diri saya yang semula penuh percaya diri, penuh hormat bila bertemu orang, kini mendadak kebalikannya. Sampai ada undangan hajatan pun saya gak berani datang. Bahkan, sepupu saya nikah pun, saya gak datang. Di situ saya makin jadi orang yang menutup diri. Pintu rumah saya gak pernah saya buka sejak saat itu, meskipun saya ada di dalam rumah. Saya jadi lebih menjaga jarak dengan siapapun. Saya benar-benar malu. Saya seperti jadi artis dadakan yang digosip. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang perlu disesali, pikirku. Namun layaknya manusia biasa pada umumnya, saya tetap kepikiran, depresi dan kena mental. Hutang udah berceceran di mana-mana dan gak tahu kapan akan bisa melunasinya. Ya Tuhan, tolong aku.